min syarri man yudhi fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqallaha alladzina sadaqallahul azim wa amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan pada diri kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, dan juga kita bersyukur atas nikmat berupa nikmat kesehatan, keselamatan, kesehatan, dan apa-apa yang kita peroleh sampai detik hari ini. Mohon di feedback, suara saya masuk nggak ya, teman-teman? Ada terdengar. Oh ya, baik. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para keluarga, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah memberikan takdirnya kepada kita dan keluarga kita untuk menjadi golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ya, sesuai jadwal hari ini kita bertemu kembali ya, bersilaturahmi lagi ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan kelapangan. Mudah-mudahan semua juga dalam keadaan kenyamanan ya untuk menyimak apa yang disampaikan insya Allah dari Ustadz Dr. Yusri Hamzah. Nah, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita ya, sudah online. Terus kemudian kita malam ini sesuai dengan panitia sampaikan bahwa kita mengusung tema yaitu terkait dengan kesehatan ya, utamanya kesehatan, di mana kita merujuk kepada beberapa dalil Al-Quran maupun hadis. Di sini kita kutip ya di bawah ini, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Al-Hadis. Nah, insya Allah malam hari ini kita mengusung tema detailnya pola makan, olahraga dalam timbangan Islam, dan tentu dalam kekinian sekarang kita minta update nih dari Dr. Yusri Hamzah terkait dengan berita Omikron. Nah, oleh karena itu ini kesempatan yang paling baik banget buat kita ya, maksimalkan saja waktu yang kita ada nih malam hari ini. Terus kemudian untuk susunan acaranya waktunya yaitu kita 19.45 ya, terus kemudian sampai 21 ya, 16 atau 21.30. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber nanti dan juga ada sesi tanya jawab akan bisa dimaksimalkan oleh teman-teman semua. Terus kemudian panitia hanya murojaah mengulang ya bahwa terkait dengan kajian online terdapat adab dan data tertib ya. Ini hanya reminder aja. Pertama tentu bismillah ya, kita luruskan niat kita ya semata-mata untuk mencarinya ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena terkait dengan niat ini segala apa yang kita lakukan tentu timbangannya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita maksimalkan ya, kita luruskan niat kita. Kemudian panitia juga reminder lagi terkait dengan adab tata tertib. Yang pertama, berpakaian rapi dan sopan. Yang kedua, menghadirkan hati dan pikiran serta fisik kita agar bisa fokus ya mendengarkan butiran ilmu dari hikmah dari guru-guru kita. Nah, berikutnya selama kajian berlangsung diharapkan peserta ya mute all dulu semuanya biar kita fokus kepada
apa narasumber apa yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian kita minta stop video dulu supaya kita fokus juga kepada narasumber. Nah, insya Allah nanti ada sesi pertanyaan ya setelah nanti sesi pemaparan dari narasumber, sehingga bisa melalui chat di dalam Zoom, yakni Zoom ya, bisa melalui langsung ya, angkat tangan dulu di fasilitasnya ada di sini di Zoom, angkat tangan. Atau yang ketiga adalah nitip pakai WA ya. Nah, nanti WA-nya ini ke saya 0811 910 7895, di screenshot aja. Adapun panitia minta izin ya untuk merekam seluruh sesi kajian hari ini. Kenapa direkam? Ini buat teman-teman yang mungkin berhalangan atau terlambat masuk untuk bisa memurojaah perihal ini. Ini mohon maaf, Ustadz Dr. Yusri Hamzah sudah bersama-sama kita ya. Halo, sudah Kang Roni. Ya. Saya mohon izin dulu ya, dokter ya, untuk buka dulu sama beberapa informasi gitu ya. Enggak, silakan. Baik, alhamdulillah. Jadi kita lanjutkan sedikit lagi, di mana nih tata tertib kajian online sudah disampaikan. Terus kemudian berikutnya adalah di sini ada biodata singkat narasumber nih, punten nih, dokter ya. Dilihat-lihat kalau ada yang apa salah mungkin tolong dikoreksi langsung, nggak apa-apa. Jadi figur ini adalah lembar ini adalah biodata singkat narasumber. Pemateri riwayat pendidikan beliau adalah lulus profesi dokter, alhamdulillah di tahun 1997 dari Bandung ya, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Alhamdulillah beliau melanjutkan ya pendidikan beliau di Universitas Indonesia di tahun 2005. Lulus Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Alhamdulillah. Ini kelihatannya nih waktu di LG nih tahun-tahun ini ya, betul ya, barangkali. Ya. Terus kemudian riwayat kerja beliau sebagai PTT ya di Puskesmas Kecamatan Cisompet, Garut Selatan, durasi waktunya tahun 98 sampai 2000. Beliau sebagai kepala Puskesmas, alhamdulillah. Kemudian beliau berkarir ya di swasta ya nih ya, dokter ya, di LJIN, LG Elektronik Indonesia dari 2001 sampai 2006, dan jabat terakhir sebagai Group Head ya Energy, Environment, Safety dan Health. Alhamdulillah. Dan berikutnya karir beliau sekarang adalah dari 2006 sampai sekarang ya. Beliau memang nih kelihatannya memang kalau sudah menempati satu posisi memang nih loyal sekali nih beliau ya, alhamdulillah. Ya, istiqomah di PT Bas Indonesia ya dari 2006, kelihatannya pindah dari LG nih ya. Jabatan saat ini yaitu CCOHP, benar ya, Country Coordinating Occupational Health Physician, sempat menjadi best country juga industrial hygienist dari Mei 2018 sampai Desember 2020, alhamdulillah. Dan ada achievement ya, beliau di tahun 2002 ya mendapatkan dokter teladan ya se-Kabupaten Garut, alhamdulillah. Dan juga Tahun 2000 Kang Roni. Oh 2000, masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Nah, 2000 kemudian beliau juga mendapatkan dokter teladan Provinsi Jawa Barat tahun 2000 ya saatnya, alhamdulillah. Baik, nah demikian ya biodata singkat narasumber ya Dr. Yusri Hamzah, yang insya Allah ilmunya ya pemaparannya beliau akan sampaikan ya di sesi pemaparan insya Allah dalam waktu 1 jam ya ke depan, dan kemudian sisa 30 menit kita ada sesi tanya jawab ya. Punten ya dokter, nanti insya Allah karena nih temanya cukup menarik dalam timbangan kekinian ya. Terus kemudian sedikit aja terkait dengan taklim yang kita lakukan ini ya, alhamdulillah kita di taklim misalkan adalah pola makan ya, olahraga dalam timbangan Islam serta update terkini Omikron ya di Januari 2022. Adapun kita sebelumnya dari Agustus sampai Desember kemarin per bulannya kita sudah lakukan juga rutin untuk taklim Zoom. Nah,
Kenapa kita taruh di depan ini? Mungkin nanti teman-teman ya, Bapak Ibu, kalau ada masukan kepada panitia, ya tema apa yang akan diusung di bulan Februari, mohon disampaikan aja ya di chat ini, sehingga nanti kita bisa mengelola narasumber dan waktunya gitu kira-kira. Baik, demikian sekitar 7 menit ya, 5 menit saya buka ya sebagai moderator wakil dari panitia. Sekarang sesinya dari Dr. Yusri ya terkait dengan materi yang disampaikan malam hari ini. Punten Dr. Yusri, saya yang ini apa dokter yang mengoperet, saya sudah jadikan co-host sih. Oke, baik. Terima kasih, Kang Roni. Mungkin karena materinya ada di saya, saya mohon izin untuk langsung handle untuk ke slide-nya ya. Ya, silakan. Alhamdulillah. Silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat hidayah, sehingga kita bisa berkumpul, datang dan pergi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Salam sholawat senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya. Semoga kita juga termasuk umat baginda Nabi sampai akhir zaman. Amin. Punten Kang Roni, mungkin saya ralat, saya bukan Ustadz. Masya Allah, tawaduk. Ya, siap. Ya, kebetulan saya diminta oleh Kang Roni ini untuk menyampaikan atau berbagi dengan Bapak dan Ibu sesama saudara Muslim, Muslimah, ya, saudara seiman, ya, kita dipersaudarakan karena kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Materi yang ingin saya sampaikan, karena memang waktunya sangat singkat, dengan judul pola makan dan diet serta olahraga dalam timbangan Islam, serta update tentang varian COVID-19 yang baru, yaitu varian Omikron, ya. Banyak yang sebut varian Omikron, ya, tapi ya itu hanya kelakar saja. Izin saya share screen ya Bapak Ibu sekalian. Sudah tampak? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Ya, baik. Ini adalah judulnya. Pendahuluan ya dari makalah yang ingin saya sampaikan ini adalah 2 dasar pemikiran mengapa kita harus menjaga pola makan. Yang pertama tentu saja yang menjadi landasan kita bersama. Sengaja saya tempatkan landasan ini di nomor 1, yaitu landasan agama kita, yaitu
agama Islam. Yang kedua tentu saja landasan ilmiah. Landasan ilmiah ini juga berkembang, pengetahuan ini berkembang karena adanya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga para peneliti orang-orang pandai dulu dan sekarang baru terungkap beberapa ilmu, beberapa pengetahuan yang memang semuanya berdasarkan awalnya adalah landasan dari agama kita. Ya. Landasan agama Islam tentu saja kitab Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Beberapa landasan atau beberapa firman Allah yang saya kutip di dalam makalah ini, tentu saja banyak tentang firman-firman Allah tentang makanan, ya. Saya hanya mengutip 5 ayat yang berada di dalam Al-Quran, serta dari Al-Quran ini kemudian baginda Nabi ada dalam bentuk adab-adab makan. Hanya tidak saya sampaikan di sini karena memang cukup banyak adab-adab makan berdasarkan sunnah Nabi. Kalau saya ingat itu ada sekitar 38 poin adab-adab makan sunnah berdasarkan sunnah baginda Nabi. Ya, dan ada 23 adab minum. Hanya tidak saya sampaikan di sini, ya. Saya ingin menyampaikan kutipan yang saya ambil dari Al-Quran, yaitu yang pertama, perintah berpikir mengenai makanan, surah ke-80, surat Abasa, kalau nggak salah, ya, mohon koreksi saya, ayat 24, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'amih, yang artinya maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kemudian di ayat yang kedua, saya kutip dari surah ke-7, ya, surat ke-17 ya mungkin ya, ini mohon maaf ini ya. Tepatnya surah Al-Isra ayat 31, dan nanti mohon koreksi. Ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki dan di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian di ayat yang ketiga dan keempat, saya kutip dari surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah, ayat 168 dan 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian di ayat 172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi
in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya padanya kamu menyembah. Demikian kutipan ayat yang saya ambil dari Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua adalah landasan ilmiah. Ya. Landasan ilmiah tentang makanan ini tidak terlepas dari intake, ya, dan output. Intake ini artinya kalori dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian outputnya, ya, dalam bentuk kalori yang digunakan untuk memaintain fungsi-fungsi tubuh kita dan tentu saja untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, ini antara intake dan output harus ada keseimbangan, ya, sehingga keseimbangan ini yang akan menjaga tubuh kita tetap sehat. Ya, kita ingat mungkin di dalam surah Ar-Rahman, ya, tentang bagaimana kita tentang menjaga keseimbangan. Salah satunya adalah keseimbangan tubuh kita antara makanan yang masuk dan kalori yang keluar. Ya. Landasan ilmiah asupan makanan sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Ya. Berat badan. Ya. Kemudian kelebihan berat badan ini merupakan predisposisi atau faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit berat, ya, seperti hipertensi, diabetes, ya, penyakit jantung koroner, stroke. Sementara kalau kita kekurangan makan atau kekurangan kalori, terutama kalori protein, ya, berpotensi menurunkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang lemah tentu saja menimbulkan kelemahan stamina dan berpotensi timbulnya penyakit-penyakit infeksi. Nah, salah satunya kalau stamina kita lemah, tentu saja kita akan lemah untuk beramal soleh, ya, contohnya misalnya untuk berangkat sholat ke masjid atau melakukan puasa-puasa sunnah di luar puasa wajib Ramadan, ya, karena tubuh kita lemah. Makanya sangat penting kita menjaga keseimbangan tubuh kita ini, ya, jangan sampai kelebihan dan tentu juga jangan sampai kekurangan kalori yang kita makan, ya. Nah, bila ingin kita mengetahui apakah tubuh kita ini seimbang atau tidak, ini tentu saja ada alat ukurnya, ya, yaitu dengan cara melakukan atau pengukuran melalui indeks massa tubuh, ya. Ini bisa kita ukur, Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan mengukur berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan tinggi badannya. Nah, nanti akan ketemu berapa body mass index kita atau indeks massa tubuh kita, ya. Kalau indeks massa tubuh kita di bawah 18,5, ini kita kurus atau underweight, ya, kurang gizi. Kalau BMI kita antara 18,5 sampai 24,9 ini normal. Kalau 25 sampai 26,9 ini overweight atau kelebihan berat badan. Bila lebih dari 27 disebut obes atau kegemukan. Ini mohon maaf, ya, Bapak Ibu. Ini gambarnya tapi persepsi saya ini saya anggap ini gambarnya gambar pria, ya. Dua tipe kelebihan berat badan, ya. Ini
kelebihan berat badan atau obes ya, ada tipe apple, ada tipe pear ya, buah apel dan buah pear. Kita lihat ya, ini tipe android atau disebut obesitas sentral ya, ini gemuknya atau mohon maaf ya, gendutnya ini di daerah sentral, dia di daerah perut ya, sehingga memang bentuknya seperti buah apel. Sementara kalau yang satunya yang bentuk tubuh pear ya, ini tipe ginoid ya atau obesitas perifer, dia gemuknya pinggang ke bawah ya, pinggul ke bawah ya. Ini besarnya di pinggul ya. Ini dua tipe kelebihan berat badan atau dua tipe obesitas. Nah, fakta kelebihan berat badan ya, 1 kg lemak dikelilingi kapiler pembuluh darah sepanjang 100 meter ya, 100. Ini berdasarkan penelitian dari Saiyo Masashi Jepang ya. Kemudian tekanan darah ini merupakan volume darah kali panjang pembuluh darah dikali resistensi perifer, sehingga dihasilkanlah tekanan darah. Ya, fakta karena kelebihan berat badan ya. Kemudian lemak perut mengeluarkan hormon adipositokinurin ya, yang merusak pembuluh darah dan menurunkan sensitivitas insulin. Ya, kita bisa bayangkan kalau sensitivitas insulin menurun, efeknya adalah makanan yang masuk kemudian di metabolisme menjadi gula, tetapi karena insulin sensitivitasnya turun, gula yang dihasilkan akan menjadi tinggi di dalam darah. Ya, sehingga terjadilah penyakit yang namanya diabetes mellitus atau kencing manis. Kelebihan berat badan memerlukan energi yang besar dan memerlukan jumlah insulin yang banyak. Ya, kemudian juga menurunkan produksi insulin dalam jangka yang panjang. Nah, ini fakta tentang kelebihan berat badan. Nah, efek jangka panjang kelebihan berat badan karena kita tidak seimbang antara intake dan output-nya, ya. Tentu saja efek jangka panjang kelebihan berat badan ini ya mulai dari stroke, penyakit jantung ya, kemudian tekanan darah tinggi, ada pankreatitis atau radang pankreas. Pankreas ini adalah organ penghasil insulin ya. Kemudian ada juga gastric reflux disease ya, atau yang disebut biasa GERD ya. Kemudian artritis ya, atau rematik ya, atau radang sendi. Nah, ini juga ada nih buat para pria ya, erectile dysfunction ya, disfungsi ereksi ya. Kemudian juga ada gallstone ya, atau kandung empedu ya. Kemudian juga ada sumbatan di kandung empedu, juga bisa terjadi fatty liver atau perlemakan hati, dan metabolic syndrome serta diabetes mellitus atau kencing manis. Ini efek jangka panjangnya sangat banyak. Ini jangka panjang yang tier pertama ya. Nanti tier keduanya misalnya terjadi kencing manis. Nah, kencing manis ini ada efeknya lagi terhadap mata, menyebabkan katarak. Terhadap ginjal, menyebabkan gagal ginjal kronis. Terhadap jantung, juga diabetes mellitus, menyebabkan disfungsi ereksi. Metabolic syndrome juga ada efek jangka tier 2-nya atau efek dari metabolic syndrome-nya, termasuk juga fatty liver, perlemakan hati, ada efeknya, ada efek jangka panjangnya. Seperti fatty liver, jangka panjangnya akan menyebabkan serosis hati sampai tidak berfungsinya hati atau gagal hati ya. Ini tentang penyakit hipertensi ya. Mohon Kang Roni tolong ingatkan waktunya pada saya kalau sudah dekat ya. Siap, Ustaz. Siap, Dokter. Hipertensi
seseorang dikatakan hipertensi bila menderita tekanan darah tinggi jika tekanan darah sistoliknya di atas 140, diastoliknya di atas 90 pada pemeriksaan berulang pada posisi duduk dilakukan 2 kali dengan selang waktu sampai 2 menit ya. Jadi 2 kali dicek kalau tekanan darahnya sistoliknya di atas 40, diastoliknya di atas 90, dia sudah disebut hipertensi. Ini klasifikasi berdasarkan American Society of Hypertension ya. Optimal nanti Bapak Ibu bisa baca ya, sistoliknya tekanan darahnya berapa, optimal, normal tinggi, hipertensi derajat 1 sampai seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca nanti ya. Komplikasi hipertensi, nah sekali lagi ya, tadi di slide sebelumnya efek jangka panjang kelebihan berat badan tier 1-nya yang melingkar itu ternyata komplikasi hipertensinya ini bisa stroke ya, sehingga memang saling berhubungan. Kebutaan ya yang kita sebut hypertensive retinopathy, gagal ginjal, kerusakan pembuluh darah sampai gagal jantung. Diabetes mellitus, nah ini efek jangka panjang dari tadi kelebihan makan, ya, tidak seimbang antara intake dan output sehingga berat badan berlebih. Penyakit di mana kadar gula dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin secara cukup. Gejala diabetes, Bapak Ibu bisa ingat dengan 5P, ya 5P ini polidipsi, ya, atau sering haus, ya, poliuri, sering buang air kecil, ya, polifagi, nafsu makan meningkat, polineuropati, gangguan sistem saraf seperti kesemutan, dan yang kelima pioderma, gangguan pembuluh ditandai pembuluh darah, ditandai luka sulit sembuh. Mungkin kalau Kang Roni ada tambahan 5P yang ke-6 ya, Kang Roni ya. Apa tuh? Siap. Masya Allah. Ya Kang Roni yang tahu kayaknya. Iya. Japri aja Ustaz. Oke. Masya Allah. Oke. Baik, screening. Cara bagaimana kita mengetahui apakah kita termasuk diabetes mellitus atau tidak ya. Tentu saja dengan cara kita periksa kadar gula darah sewaktu. Yang paling bagus adalah memeriksa kadar gula darah puasa. Ya. Yang lebih bagus lagi kita bisa periksa yang namanya HbA1c, bisa memperlihatkan kondisi gula darah kita 3 bulan terakhir ya. Kalau kadar gula darah puasa hanya pada saat kita puasa itu akan terukur. Tapi kalau HbA1c kita bisa mengetahui kondisi gula darah kita 3 bulan ke belakang. Nah, diagnosis pasti ya diabetes ini. Nah, ini HbA1c untuk diagnosis pastinya ya, HbA1c, gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah makan. Nah, ini ada kriterianya, Bapak Ibu sekalian bisa membacanya nanti ya. Ini berdasarkan Perkeni 2015 ya, Persatuan Dokter Ahli Endokrin Indonesia ya. Kemudian penyakit jantung koroner atau PJK. Penyakit jantung koroner ini adalah menyempitnya pembuluh darah arteri koroner akibat plak menumpuk di bagian dalam dinding pembuluh darah koroner. Pembuluh darah yang berfungsi menyuplai oksigen dan zat makanan ke otot jantung. Ini faktor resikonya ya. Tekanan darah tinggi, usia, ya, jenis kelamin, riwayat keluarga, kadar kolesterol yang tinggi, diabetes, ya, obesitas dan jarang olahraga atau sedentary lifestyle ya yang kita sebut ini kalau jarang olahraga, merokok dan alkohol tentu saja ya. Alhamdulillah kita di sini nggak ada yang minum alkohol ya, karena memang agama kita mengharamkan ya terlalu banyak gula dan garam. Ini gambarnya bisa dilihat pembuluh darah yang sehat seperti ini ya. Kemudian dengan pola makan yang buruk ya, sedikit demi sedikit pembuluh darah kita
terisi oleh plak-plak yang disebut aterosklerosis, ya, sedikit airnya menyumbat, ya. Kalau menyumbat, ya darah gagal dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh yang akibatnya bisa terjadi cardiac arrest atau henti jantung. Stroke. Ya, stroke ini, definisi stroke menurut WHO adalah suatu gangguan fungsi saraf secara mendadak yang disebabkan oleh karena gangguan peredaran darah ke otak yang ditandai dengan kemunduran fungsi saraf sesuai dengan daerah vokal di otak yang terganggu. Ada dua macam, ya. Stroke iskemik ini sumbatan, dan stroke perdarahan atau hemoragik karena pembuluh darahnya pecah. Kalau ini pembuluh darah di otaknya tersumbat, kalau ini pembuluh darah di otaknya pecah. Faktor risiko sekali lagi ini memang saling berhubungan semuanya, ada obesitas, ada jarang olahraga, ya, atau sedentary lifestyle, alkoholik, hipertensi, mendengkur itu satu faktor risiko juga, pengguna obat-obatan terlarang, perokok, ya, kolesterol tinggi, penyakit kardiovaskular, diabetes, dan sebagainya. Ya. Tanda stroke, ya, kita kalau ingin ingat tanda-tanda stroke, ya, diri kita maupun keluarga kita atau lingkungan dimanapun kita berada, ingat aja FAST, ya. FAST ini F, face dropping, ya, mukanya jatuh, ya. Kemudian arm weakness, ya, tangannya lemas, kemudian speech difficulty, ya, sulit berbicara, dan yang terakhir time to call emergency, ya, hubungi ambulans, ya. Golden periodnya ini di bawah 10 menit. Jadi kalau kita menemukan siapapun, ya, orang di sekitar kita yang mempunyai tanda-tanda seperti ini, ya, segera telepon rumah sakit atau telepon ambulans, ya, karena sangat menentukan efek atau gejala sisa pasca stroke kalau kecepatan kecepatan stroke tertangani, ya. Untuk itu mari kita hidup sehat, ya, gaya hidup yang aktif, ya, berolahraga. Kemudian tentu saja olahraganya juga harus teratur, ya, lakukan pengukuran berkala atau medical check up, ya, dan tentu saja makanan dan minuman yang sehat. Nah, ini semuanya tentu saja diajarkan dalam agama kita, ya. Tadi sudah saya kutip beberapa firman Allah dalam Al-Quran serta dalam aktivitas seharinya atau amalan-amalannya tentu saja tertuang dalam adab-adab makan berdasarkan sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak saya sebutkan di sini, ada 38 item untuk makan dan 23 item untuk minum. Baik, sekarang olahraga. Masih ada berapa menit, Kang Roni? Alhamdulillah masih aman, 8.35. Masih aman, ya. Oke, baik, insyaallah. Ini, baik, sekarang yang kedua tentang prinsip umum latihan fisik dan olahraga. Ya, tentu saja apa sih tujuan kita agar sehat ini? Tentu saja yang pertama bebas dari keluhan kesehatan atau penyakit, yang kedua sehat fisik, mental, spiritual, dan sosial. Karena kalau kita sehat secara fisik maupun mental, diharapkan kita juga akan kuat melakukan amal soleh, melakukan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kalau kita sakit, baik itu sakit fisik maupun sakit mental, tentu saja kita tidak akan mampu atau ya tidak akan mampu melakukan amalan-amalan yang memang diperintahkan Allah dan Rasulullah. Bugar. Nah, apa yang dimaksud bugar? Jadi ada sehat, ada bugar. Bugar ini kita bisa beraktivitas sehari-hari tanpa kelelahan berlebihan. Kemudian mempunyai sisa tenaga untuk waktu luang dan keadaan darurat. Ya. Kebugaran terkait kesehatan, daya tahan kardiovaskuler, kekuatan dan daya tahan otot,
fleksibilitas, dan komposisi tubuh. Kebugaran terkait performance ya adalah agilitas, keseimbangan, power, waktu reaksi, koordinasi, dan kecepatan. Ya, jadi kalau kita melakukan latihan fisik dan olahraga bukan hanya untuk sehat, tetapi untuk bugar. Ya, kalau untuk bugar kita tidak boleh latihan fisik dan olahraga secara berlebihan karena kita tidak akan mempunyai sisa tenaga karena kelelahan ya. Kalau kelelahan pun kita tidak akan bisa melakukan aktivitas spiritual ya maupun aktivitas sosial. Kemudian apa yang dimaksud dengan aktivitas fisik? Setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Ada juga yang disebut dengan NEPA atau non-exercise physical activity atau aktivitas fisik yang tidak terstruktur dan tidak terencana. Ya, seperti apa? Membersihkan rumah, berkebun, memasak. Itu termasuk aktivitas fisik ya, tetapi bukan merupakan exercise ya, bukan latihan fisik ya, bukan olahraga, tapi disebutnya hanya aktivitas fisik ya, non exercise. Latihan fisik adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Ini berdasarkan definisi Debkes ya. Olahraga, aktivitas fisik yang memiliki peraturan, tujuan, dan dapat dikompetisikan. Oke. Nah ini ya NEPA latihan fisik ya. NEPA ini meningkatkan keluaran kalori harian, menjaga berat badan, latihan fisik dan olahraga tentu saja tujuannya meningkatkan output atau kalori harian, yang meningkatkan kebugaran, meningkatkan imunitas dan mencegah berbagai macam penyakit. Nah ini keseimbangan tubuh tadi ya, keseimbangan tubuh antara intake dan output ya, makanan yang kita makan. Kalau tidak dilakukan latihan fisik dan olahraga, tentu saja output-nya tidak akan seimbang dengan intake yang kita makan. Sehingga yang terjadi adalah kelebihan berat badan atau kegemukan. Nah ini tujuannya, ya, tujuan dari latihan fisik dan olahraga. Tujuan kita adalah sehat dan bugar, tentu saja. Prinsip olahraga, ya, frekuensi, seberapa sering kita melakukan olahraga, intensitas, seberapa berat melakukan olahraga, apakah intensitas ringan, sedang, atau berat, waktunya, seberapa lama kita melakukan olahraga, dan tipe atau jenis olahraga yang kita pilih. Ya. Nah ini frekuensinya 3-5 kali per pekan. Ya. Saya tidak menggunakan kata minggu. Ya. Kita sebagai Muslim coba gunakan kata-kata yang memang lebih islami begitu ya. Yeah. Frekuensinya 3-5 kali per pekan. Intensitas sedangnya 5 kali per pekan. Sekali melakukan olahraga 30 menit. Tapi kalau mau intensitas berat cukup 3 kali per pekan dengan per sekali olahraganya 50 menit. Ya. Nah ini ingin mengetahui apakah kita melakukan olahraganya intensitas olahraganya ringan, sedang atau berat. Ini bisa kita ketahui ya, kurva J yang disebut kurva J ya. Olahraga dengan intensitas tinggi tidak direkomendasikan ya. Ini intensitas tinggi ya. Karena apa? Intensitas tinggi korelasinya dengan risiko terinfeksi penyakit. Yang ini kita lihat grafiknya ada di sini ketemu ya. Dia intensitas tinggi, risiko terinfeksinya juga tinggi. Ya tidak direkomendasikan karena risiko tinggi tertular penyakit ya. Ini yang disebut kurva J. Direkomendasikan olahraga dengan intensitas sedang. Ya, intensitas sedang ini ya kita lihat
di kurva J ini ya, yang paling bawah resiko tertular penyakitnya rendah ya. Di sini kita lihat ya, resiko rendah tertular infeksi ya. Bagaimana kita tahu secara subjektif ya, tanpa menggunakan alat ukur ya, alat ukurnya apa yang kita rasakan pada saat kita olahraga. Intensitas sedang ini saat berolahraga seseorang masih bisa berbicara walaupun terengah-engah. Nah, itu kita bisa mengukur kalau misalnya kita sedang berlari atau sedang bersepeda, kalau kita masih bisa mengobrol ya, atau sambil zikir gitu ya, dilafazkan, berarti kita intensitas sedang. Tapi kalau saat olahraga kita sulit berbicara atau sulit melafazkan zikir, itu berarti intensitas tinggi. Ya, ini caranya sangat mudah ya. Jadi kita bisa mengukur diri kita masing-masing, kita melakukan intensitas olahraganya ringan, sedang atau berat. Kenapa nggak boleh dengan kurva J, berdasarkan kurva J ini dengan intensitas berat? Ya, jadi setelah melakukan olahraga intensitas tinggi akan terjadi yang disebut periode open window sekitar 3 sampai 84 jam setelah melakukan olahraga. Ya, ini ya. Ini kondisi tubuh saat itu sedang dalam imunitas rendah dan sangat rentan terserang penyakit akibat olahraga yang dilakukan terlalu berat. Ini dasar bagaimana cara kita melakukan olahraga. Ya. Oke, selanjutnya bersepeda dan jantung. Olahraga merupakan salah satu cara menaikkan sistem imun di saat pandemik. Ya, sekarang ini sedang pandemik. Dan juga mengurangi risiko penyakit jantung. Ya, bersepeda termasuk kegiatan olahraga yang menyenangkan dan dapat membuat tubuh bergerak aktif. Bersepeda memiliki banyak manfaat dalam kesehatan, ya, terutama bagi kesehatan jantung. Ya. Berdasarkan angka, ya, ini bersepeda dan jantung dalam fakta dan angka, ya, orang yang bersepeda secara rutin menurunkan 15% resiko serangan jantung dibandingkan dengan yang tidak bersepeda. Bersepeda 40 menit sehari dengan frekuensi 5 kali per minggu dapat mengurangi resiko terkena penyakit secara signifikan sebesar 50% lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak berolahraga. Nah, pada saat berolahraga, ya, apapun olahraganya, perhatikan denyut jantung Bapak Ibu sekalian. Ya, caranya bagaimana? Ya, kalau mempunyai alat yang langsung bisa mengukur, yang menggunakan alat ukur denyut jantung langsung pada saat berolahraga, itu lebih bagus. Tetapi kalau tidak pun Bapak Ibu bisa mengukur secara manual, ya, tinggal di raba jari pembuluh nadi yang ada di pergelangan tangan, ya, diraba, dihitung selama 15 detik. Nah, berapa kali dalam 15 detik kali 4. Nah, ketemulah nanti heart rate kita per menit berapa kali, ya. Detak jantung maksimal adalah 220 dikurangi usia angka umur saat ini, ya. Ini untuk memastikan kita berolahraganya intensitas rendah atau berat, ya. Dilihat dari heart rate atau denyut jantung kita. 220 dikurangi usia, misalnya saya 220 dikurangi usia saya misalnya 35, ya. Jadi heart rate maksimal saya, oh, Kang Roni langsung ini nih, ya. Ya, usia saya 35 saat ini. Iya. Siap. 220 dikurangi 35, ya, jadi 185, ya, maksimalnya. Nah, itu adalah heart rate maksimal batas yang tidak boleh kita lampaui kalau usianya 35 tahun, ya, ini, ya. Ini di grafik ke sebelah kanan, ini tabel sebelah kanan, ya, ada yang target heart rate-nya 50 sampai 85%, ya, ada yang istilahnya di atas 85%, ya. Nah, kalau
kita berolahraga dengan latihan sedang, ya, ini kita maintain 50-70% dari heart rate maksimal kita. Tadi heart rate maksimal saya kan kalau berdasarkan usia 220 dikurang 35 jadi 185. Nah, intensitas sedang ini maintain 50-70% dari heart rate maksimal, yaitu 185 kali 50-70%. Ya. 92. Nah, kalau sudah 70-85 ini sudah intensitas berat, ya. Kali 185 sekitar sekian, ya. Ini agar denyut jantung tidak melampaui batas maksimal, makanya tingkatkan intensitas olahraga itu secara bertahap, ya, termasuk pada saat pemanasan maupun pendinginan. Jadi jangan langsung berolahraga dengan intensitas yang berat, jadi bertahap gitu ya. Nah ini karena memang dalam pandemik, ini ada tips-tips berolahraga selama pandemik ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini nanti bisa baca ya. Prinsipnya supaya saling menjaga supaya kita nggak tertular dan juga kita tidak menularkan ke orang ya. Ini ada beberapa tips ya. Baik, ini yang terakhir bagian yang terakhir tentang update Omicron ya. Ini adalah grafik kasus harian, kasus baru harian secara global ya. Kita lihat gelombang COVID-19 ini secara global ya, dari awal tahun 2020 sampai Januari 2022 ya, ternyata gelombang yang Januari ini secara global angka kejadiannya sangat tinggi ya. Memang diprediksi dalam 2 bulan ke depan, dari bulan Desember kemarin 2 bulan ke depan kenaikannya itu karena varian Omicron ini mencapai 40% dari penduduk dunia. Bisa dibayangkan 40% terinfeksi Omicron ya. Nanti kenapa sih begitu, nanti kita lihat. Sementara di Indonesia ya, kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita mencapai gelombang kedua itu luar biasa ya, subhanallah. Tahun lalu di pertengahan tahun lalu ya, mulai dari Juni ya sampai Oktober itu baru melandai ya. Puncaknya pada saat itu di Juli atau Agustus ini ya, ini lebih dari 50.000 kasus per hari ya. Kemudian sudah melandai sebetulnya di bulan Desember. Hanya kita lihat mulai Januari 2022 ini yang mulai ada kenaikan ya. Ini kasus harian. Kalau kasus harian ini nasional ya, hari ini saja 19% ya. Daily positivity rate ya. Ini yang figur yang saya tampilkan di sini adalah weekly positivity rate ya. Memang weekly positivity rate-nya masih di bawah 10%, yaitu sekitar 5,89% ya di pekan terakhir ya. Tetapi ada tendensi ini akan meningkat dan akan meningkat terus dalam waktu 6-8 minggu ke depan. Ya. Ini adalah yang perlu kita waspadai Bapak Ibu sekalian. Ya. 6-8 minggu ke depan ini akan terus meningkat. Ya. Ini adalah angka kematian, bukan angka kematian, kasus kematian secara global ya, kita lihat terus ya secara global. Di Indonesia sendiri berbanding lurus dengan angka yang positif ya. Mulai November 2021 jumlah kematian akibat COVID-19 ini menurun ya. Januari 2022 juga masih rendah, tetapi ini kita perlu tetap waspadai, terutama varian Omicron ini akan memberikan dampak berat kepada kelompok usia tertentu, ya, terutama kelompok
kelompok usia emas ya, golden usia emas ya, atau kalau di Indonesia disebutnya lansia ya, dan juga yang mempunyai penyakit komorbid, juga terhadap anak-anak yang perlu kita waspadai ya. Nah, ini sementara vaccinated rate di Indonesia kita lihat sampai per 20 Januari ini dosis pertamanya belum sampai 90% ya, 87, sekian persen. Yang dosis kedua hampir 60% ya. Jadi memang masih belum sesuai harapan yang dosis kedua ini ya, karena memang terutama di daerah-daerah yang belum merata vaksinasinya ke sana ya. Nah, kenapa juga kita harus melakukan booster ya, booster vaksin yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian ngecek ke Peduli Lindungi, kalau sudah mendapatkan e-tiket untuk mendapatkan suntikan yang ketiga, segera dapatkan saja ya. Ini perlindungan terhadap COVID-19, infeksi COVID-19 menurun 3-5 bulan setelah vaksinasi yang terakhir. Nah, ini kita lihat angkanya ya, 1-2 bulan setelah mendapatkan suntikan kedua, yakni vaksin Pfizer, 88,7%, sementara 3-5 bulan kemudian menurun sekitar 20,7% menjadi 68% efektivitas vaksinnya, ya, sehingga resiko tertular menjadi bertambah walaupun sudah 2 kali vaksin atau sudah pernah terkena COVID akan berisiko reinfeksi. Nanti kita lihat Omikron seperti apa di slide selanjutnya ya. Kemudian untuk Sinovac ya, efektivitasnya 76,1 pada 1-2 bulan pertama, kemudian 3-5 bulan setelah divaksin kedua ya, 3-5 bulan vaksin kedua efektivitasnya turun 48% menjadi 27,9%. Ini kita lihat kenapa kita perlu booster ya. Efektivitas booster ini hasil penelitian Chili karena di Indonesia belum ada penelitiannya, booster juga baru dimulai ya. Di Chili ini vaksin keduanya mendapatkan Sinovac ya. Kemudian 14 hari setelah mendapatkan booster ya, boosternya Pfizer ini efektivitasnya meningkat dari 54 menjadi 95% kalau menggunakan Pfizer. Bila menggunakan platform AstraZeneca ya, vaksin AstraZeneca ini boosternya meningkat menjadi 94%. Sementara kalau boosternya tetap menggunakan Sinovac, ini efektivitasnya meningkat menjadi 74%. Ya. Jadi teman-teman ya, segera cek Peduli Lindungi, aplikasi Peduli Lindungi apakah sudah dapat tiket atau belum. Apa yang perlu kita ketahui tentang Omikron ya? Omikron ini di CDC ada link referensinya dari Center for Disease Control and Prevention ya. Transmisinya lebih besar ya, lebih tinggi penularannya atau penyebarannya lebih tinggi dibandingkan varian Delta. Kemudian severity atau keparahan ya, memang belum ada bukti yang kuat untuk dikonfirmasi karena memang severity-nya tetap ada, terutama pada kelompok-kelompok usia tertentu dan yang mempunyai penyakit komorbid. Kemudian perlindungan terhadap keparahan penyakit oleh vaksin ini sangat diharapkan ya. Dan efektivitas pengobatan saat ini masih bisa kita gunakan dan masih bekerja
ya. Jadi memang treatment atau pengobatannya belum spesifik terhadap membunuh virus COVID-19 secara langsung. Ya. Antivirus yang digunakan pun masih antivirus yang sifatnya broad spectrum atau untuk virus pada umumnya. Ya. Ini bisa dilihat, bisa dibaca nanti Bapak Ibu sekalian. Simptom, ya gejalanya apa sih? Nah ini gejala yang paling sering, ya batuk kering, kemudian sakit tenggorokan dan gatal, ya. Kemudian merasakan lelah atau mudah lelah, ya, kecapean, ya. Kemudian runny nose, ya, atau pilek atau hidung mampet, ya. Nah ini yang paling sering ini. Jarang demam, sakit kepala ini jarang, ya. Tapi yang paling sering itu seperti kita flu, ya, terutama batuk kering, sakit tenggorokan dan gatal. Ini gejala yang disampaikan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa juga baca di sini. Saya akan berikan slide ini nanti melalui Kang Roni, ya. Demikian, ini sebetulnya hanya saya hide, ya. Ya, Ustaz. Ya, Dokter Yusri. Berapa menit lagi, Kang Roni? Untuk pemaparan sekitar 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Ya, Ini nanti setelah itu kita lanjut tanya jawab, mungkin insya Allah lebih akan berkembang. Baik, ini saya coba, sebenarnya nanti teman-teman bisa baca, ya. Ini saya hide karena tadi saya takut waktunya nggak cukup, makanya ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ya, tentang Omikron ini, ya. Saya dikumpulkan. Nah, ini ada jawabannya, ya. Seberapa cepat penyebaran Omikron, ya, ini 2-3 kali lebih tinggi menyebarnya seperti Delta varian, ya. Di Afrika Selatan Omikron dengan cepat tumbuh di satu provinsi satu demi satu, ya, mendominasi provinsi, ya. Kemudian di negara lain kasus Omikron, ya, setiap 2-4 hari tingkat yang jauh lebih cepat daripada Delta. Kemudian menurut peneliti British, ya, mengamati pada apa yang terjadi di rumah tangga dari 121 orang yang telah terinfeksi dengan varian tersebut, mereka menemukan bahwa lebih mungkin menyebabkan infeksi rumah tangga seperti Delta. Jadi kalau di rumah, di klaster keluarga ini cepat, ya. Ini maksudnya adalah klaster keluarga sangat cepat penyebarannya, ya. Kemudian oleh ilmuwan dari British juga menyampaikan bahwa Omicron sangat baik dalam menginfeksi sel-sel hidung, ya. Makanya orang bernafas pun, ya, kalau dia ada virus COVID varian Omicron ini bisa tersebar, ya, melepaskan virus pada saat bernafas, ya, kalau memang seseorang di hidungnya ada virusnya, ya. Kemudian Omicron ini juga menghindari antibodi yang diproduksi oleh vaksin dan infeksi sebelumnya. Artinya tadi yang saya sebutkan bahwa efektivitas vaksin ini akan menurun, ya, 3-5 bulan setelah vaksin yang kedua, serta bisa ada risiko terjadinya reinfeksi. Ya, ini pertanyaannya, apakah kekebalan dari yang sebelumnya bisa menyetop Omicron, ya. Ini jawabannya adalah untuk mencegah, sebetulnya vaksinasi ini untuk mencegah keparahan penyakit, ya. Kemudian immunity dari infeksi yang sebelumnya, juga kekebalan dari infeksi yang sebelumnya ini sorry, ya.
Oke, di Afrika Selatan sendiri diperkirakan bahwa setidaknya sebagian besar kasus Omikron ini melibatkan yang sebelumnya pernah terinfeksi. Ini penelitian bukan penelitian, hasil observasi di Afrika Selatan. Ya. Kemudian di Inggris banyak orang yang terinfeksi Omikron, ya, selamat dari COVID. Ya. Kemudian para peneliti memperkirakan bahwa risiko infeksi ulang dengan Omikron bisa 5 kali lipat dari varian lainnya. Walaupun sudah pernah terinfeksi, tapi masih tetap mempunyai risiko 5 kali lipat ya dibandingkan dengan varian lainnya. Di Denmark, ya, Omikron 3,6 kali lebih mungkin menginfeksi orang yang serumah, ya. Orang yang serumah, ya, walaupun dengan telah mendapatkan booster, ya. Ya. Oke, ini apakah vaksin bisa mencegah Omikron? Ya, ini beberapa penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi penuh ditambah suntikan booster memberikan perlindungan kuat terhadap infeksi Omikron, ya. Kemudian tanpa booster, ya, memberikan perlindungan yang lebih sedikit. Tadi sudah saya sampaikan di tabel, ya. Kemudian 2 dosis tampaknya melindungi terhadap penyakit, jadi mencegah keparahan, ya. Iya. Tampaknya mencegah keparahan dari Omikron, ya, walaupun tidak mendapatkan dosis booster, tapi yang penting sudah mendapatkan full dosis, ya, full vaccinated, ya, ini akan mencegah keparahan, ya. Kemudian 2 dosis vaksin AstraZeneca tidak mendapat perlindungan dari infeksi Omikron 6 bulan setelah vaksinasi. Jadi efektivitasnya turun setelah 6 bulan, ya. Kemudian 2 dosis Pfizer, ya, ini mempunyai efektivitas 34%, ya. Kemudian setelah di booster bisa meningkatkan efektivitas mencapai 75%. Ini apakah vaksin menurunkan keparahan? Ya, tentu saja. Ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca. Kemudian seberapa parah Omikron di masa yang akan datang. Ini adalah kurang keparahannya dibandingkan Delta, ya, secara keseluruhan lebih rendah, ya. Kemudian resiko rawat inap karena Omikron juga ini lebih rendah, ya, setengahnya dibandingkan Delta. Di Amerika Serikat diobservasi orang yang datang ke rumah sakit ini, ya, mengamati penurunan resiko, ya, yang dirawat di rumah sakit karena Omikron ini, ya. Jadi memang resiko dirawatnya lebih rendah dibandingkan dengan Delta, ya. Namun masih memberi tekanan yang luar biasa pada rumah sakit karena penularannya. Demikian, Kang Roni. Baik, alhamdulillah. Jazakallah terkait dengan pemaparan, ya, dari Dr. Yusri, ya. Ada 2 pemaparan utama besarannya, yaitu yang pertama terkait dengan pola makan, kesehatan, ya, dalam timbangan Islam. Terus kemudian yang kedua update terkait dengan Omikron. Nah, alhamdulillah ini sudah ada ini Dr. Yusri, ada beberapa pertanyaan baik yang WA maupun yang ada di chat room dari Zoom ini. Kita mulai yang dari chat Zoom, ya, dokter, ya. Di sini ditanyakan, Ustadz, bagaimana caranya agar tubuh tidak cepat lapar? Pola makan yang baik seperti apa sehingga berat tubuh tidak naik? Nah, silakan, ya, Ustadz. Silakan, ya, Dr. Yusri, silakan. Oke, yang berarti ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tubuh untuk tidak cepat lapar, ya. Lapar ini sebetulnya persepsi, ya, persepsi di kepala kita, ya, kemudian di apa namanya
caranya agar tubuh tidak cepat lapar, pola makan yang baik seperti apa sehingga berat tubuh tidak naik. Baik. Ya, jadi supaya kita tidak cepat lapar, tentu saja makanan yang kita pilih ini harus makanan yang bergizi seimbang, ya. Jadi dengan tentu saja dengan takaran yang sesuai dengan kebutuhan basic tubuh kita. Sebetulnya ada hitungannya. Nanti mungkin Kang Roni di Ya. slide terpisah saya akan berikan juga bagaimana kita bisa menghitung kebutuhan dasar tubuh kita, ya berapa kalori per hari yang perlu masuk ke dalam tubuh kita, ya nanti ada hitungannya saya akan berikan, ya. Kemudian supaya kalori yang masuk ini sesuai dengan outputnya, tentu saja harus diimbangi dengan olahraga. Sekali lagi, ya intake-nya yang masuk misalnya sehari kebutuhannya 2.200, kebutuhan dasarnya 2.200 kilokalori per hari, ya dibagi 3 tuh, pagi, siang, malam. Tetapi ternyata makanan yang masuk ini 3.000 kilokalori, berarti kan ada kelebihan tuh sekitar 800 kilokalori. Nah ini harus diimbangkan dengan outputnya. Ya, outputnya dengan cara apa? Ya, kalau kebutuhan dasar tentu saja outputnya ya dengan cara aktivitas dasar, ya misalnya kita duduk, ya membaca, tidur, itu pun membakar kalori karena itu, tapi membakar kalori secara kebutuhan dasar. Tapi kelebihan yang 800 kalori ini harus kita bakar dengan cara melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, ya. Nah, nanti pola makan yang baik tentu saja tadi 3 kali makan misalnya, ya kebutuhan kalorinya sekitar 2.200, ya kebutuhan dasarnya. Nah, kalori yang masuk itu tidak boleh lebih dari 2.200 supaya seimbang, ya sehingga berat badan tidak naik. Tapi kalau kalori yang masuknya lebih dari 2.200, ya tidak ada olahraga 3.000, ya akhirnya kalori yang masuk itu akan disimpan dalam bentuk lemak, ya dan akan menjadi kelebihan berat badan. Seperti itu. Nanti saya berikan Kang Roni hitung-hitungannya, ya saya lampirkan, nanti saya tambahkan di slide-nya begitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab. Ya, mudah-mudahan terjawab ya. Kalau belum puas untuk ini silakan chat lagi atau bisa langsung. Ini berikutnya sebelum saya masuk ke Mas Eka. Saya suka malu kalau dipanggil Ustadz ini, Kang Roni. Masya Allah, ya nambah. Baik. Ya, siap. Berikutnya sebelum masuk ke Mas Eka nih di chat room ini, di sini ada pertanyaan ya, ini ke materi yang terkait dengan Omikron. Ustadz dokter, mohon sampaikan apakah memang bisa milih, karena terkait dengan booster kelihatannya Pfizer ini mendapatkan efektif kekebalan itu 95%, Astra sekitar 94%, dan Sinovac 5%. Ya. Nah, itu ketika kita mungkin gini, ketika diundang lah gitu ya Peduli Lindungi, apakah kita bisa milih atau bagaimana, Ustaz? Dokter, silakan. Baik. Yang pertama tentu saja kita mendapatkan vaksin booster ini sangat tergantung dari ketersediaan vaksin yang ada di sentra-sentra vaksinasi. Nah. Pertama ya, jadi ketersediaan vaksin yang terdapat di sentra-sentra vaksinasi. Yang kedua, secara sistem itu di aplikasi Peduli Lindungi pasti nama kita sudah tercatat, vaksin 1 dan vaksin kedua telah mendapatkan apa.
Ya. Sinovac atau AstraZeneca atau Pfizer atau Moderna, ya. Betul. Nah, nanti biasanya yang telah mendapatkan Sinovac, ya, aplikasi Peduli Lindungi ini sudah disetting berdasarkan rekomendasi dari Kemenkes. Sebentar saya buka. Saya buka filenya. Mohon bersabar, butuh waktu di. Baik. Sebentar. Nah, ini dia. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian telah mendapatkan Sinovac misalnya, ya, di vaksin pertama dan kedua, ya, biasanya vaksin kedua di boosternya ini akan mendapatkan AstraZeneca atau Pfizer. Itu secara sistem atau secara aplikasi di Peduli Lindungi itu akan sudah tercatat di situ. Jadi misalnya saya vaksin pertamanya mendapatkan Sinovac pertama dan keduanya, pada saat e-tiket saya muncul di aplikasi Peduli Lindungi, ya biasanya ini akan connect dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Kemenkes, ya, bahwa boosternya akan mendapatkan AstraZeneca atau Pfizer. Nah, apakah kita boleh memilih antara AstraZeneca atau Pfizer? Nah, itu sangat tergantung di sentra vaksinasinya itu terdapat Pfizer atau AstraZeneca, begitu. Begitu. Ya. Misalnya yang kedua, vaksin pertama dan kedua kita misalnya dapatnya AstraZeneca. Nah, menurut rekomendasi dari Kemenkes ini, boosternya akan mendapatkan Moderna, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, yang pertama tadi tergantung ketersediaan vaksin di sentra vaksinasi. Yang kedua itu sudah secara sistem, ya, di aplikasi Peduli Lindungi ini sudah tercatat. Misalnya vaksin 1-2-nya dapat apa, boosternya pasti dapat apa. Gitu. Ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Ya, alhamdulillah. Jazakallah, Dr. Yusri, perihal penjelasannya. Bagi teman yang Bapak Ibu yang bertanya, jika masih ada lanjutan pertanyaan silakan. Kemudian sini ada di teks ya, Mas Eka. Mas Eka mau langsung aja atau gimana, Mas Eka? Mas Eka. Assalamualaikum Pak Haj. Waalaikumsalam, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama dengan message yang ada di chat room saya ini. Simple aja sih gitu. Khasiat buah korma itu seperti apa dan apakah aman kalau kita mengkonsumsi untuk diet gitu. Jadi apakah korma ini berkhasiat juga untuk orang-orang diet? Jadi cukup makan korma aja kita bisa jaga tubuh kita. Katanya kan korma itu khasiatnya untuk energi gitu loh. Nah, kalau untuk diet itu sendiri pas nggak dengan kita makan korma? Gitu ya, Ustadz Haji ya, Ustadz Haji. Terima kasih, Pak. Masya Allah, pertanyaannya nih, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, jadi tentang kurma ya Allah. Kurma ini, Masya Allah. Jadi kurma ini memang Allah ciptakan buat kita semua ya, bukan hanya untuk umat Muslim, tetapi juga buat umat manusia. Saudara-saudara kita mempunyai kandungan energi yang sangat bagus, kandungan gizi yang sangat bagus, terutama kandungan gulanya sangat tinggi. Ya, jadi untuk mengganti misalnya kita pada saat melakukan aktivitas fisik ya, untuk mendapatkan kalori yang cepat tergantikan ya, cepat menggantikan kalori kita yang habis terkuras, kurma ini sangat bagus. Contohnya apa? Contohnya pada saat kita berpuasa kemudian berbuka puasa ini
disarankan kan dengan kurma. Ya, kemudian juga kalau kita sarapan ya sunnahnya juga makan kurma ya sekian butir begitu ya. Jadi sangat bagus untuk menjaga diet. Tetapi sekali lagi Mas Eka ya untuk diet mendapatkan gizi yang bagus dan seimbang itu adalah dengan gizi yang seimbang. Gizi seimbang ini di dalam makanan itu mengandung karbohidrat, mengandung protein, ya, mengandung lemak, vitamin dan mineral. Ya, sayangnya kalau kita diet hanya makan kurma, ya, ini justru yang akan tinggi itu nanti hanya gulanya saja, ya, karena memang kurma itu kandungan gizinya lengkap, tetapi kandungan protein, lemak dan sebagainya itu rendah ya dibandingkan dengan kandungan gulanya. Justru kalau kita hanya makan kurma, ya tentu saja tubuh kita akan kekurangan asupan gizi yang lain, ya. Coba bayangkan kalau kita misalnya berpuasa, ya hanya makan kurma, ya. Nah ini tubuh kita akan menjadi lemas dan justru akan menjadi tidak kuat puasanya maupun melakukan amalan-amalan lainnya begitu. Yang paling bagus adalah ya ya sarapan boleh kurma ya kan kurma kemudian dengan misalnya dengan susu dan sebagainya, siang dengan makanan pada umumnya ya kita dengan gizi seimbang ya, malam juga begitu, atau kita berbuka puasa dengan kurma kemudian setelah itu kita makan makanan sesuai dengan kebiasaan kita sebagai orang Indonesia. Tapi prinsipnya adalah kurma ini mempunyai kandungan gizi yang sangat baik ya, seperti itu. Kemudian yang kedua tentu saja prinsipnya juga jangan berlebihan ya. Kurma dimakan berlebihan karena gulanya tinggi itu juga mempunyai resiko menyebabkan diabetes, apalagi yang memang mempunyai resiko terjadinya kencing manis. Ya, kita makan kurma secara berlebihan akan menambah tinggi resiko terjadinya kencing manis. Demikian Mas Eka, mudah-mudahan terjawab. Alhamdulillah. Mas Eka, Alhamdulillah, Ustaz. Makasih, Ustaz. Iya. Sama-sama Mas Eka. Ya. Walaupun tadi sempat terputus ya koneksinya ya. Iya, sempat hilang. Pulsanya habis, Pak Haji. Saya. Makasih, Ustaz. Khair. Alhamdulillah. Baik, kita kembali lagi di WA ini, Japri. Perihal Omikron lagi nih, Dokter Yusri. Baik. Yaitu terkait dengan keparahan gitu ya, keparahan. Beberapa teman yang mengidap Omikron ini agak beda dengan Delta sebelumnya, yaitu gejalanya memang panas, demam, dan kepala berat, kata gitu ya. Terus kemudian tenggorokan. Namun kelihatannya kalau Omikron tidak menyerang paru-paru ya gitu. Ini bagaimana perbedaannya dengan Delta atau sebelumnya COVID-19? Ya, prinsipnya organ yang diserang itu tetap sama. Organ primer yang diserang itu tetap sama karena virus ini adalah virus COVID coronavirus ya. Dia organ targetnya itu adalah menyerang saluran pernafasan ya. Hanya memang dampaknya ini akan membedakan ya Delta dan Omikron. Contohnya tadi saya sampaikan bahwa gejala Omikron ini adalah yang paling sering adalah batuk kering, ya batuk kering, kemudian sakit tenggorokan dan tenggorokan gatal. Batuk kering ini kenapa terjadi batuk? Karena memang paru-parunya yang terserang,
ya. Oh. Paru-parunya yang terserang, ya, tenggorokan juga terserang. Ya. Tenggorokan ini merupakan saluran pernafasan, ya. Karena memang prinsipnya adalah virus corona ini menyerang organ-organ saluran pernafasan, ya. Dibandingkan dengan varian Delta, varian Omikron ini memang jarang menyebabkan demam, ya. Tetap ada yang demam, ya, tapi memang dibandingkan dengan gejala batuk kering, sakit tenggorokan, pilek, hidung mampet itu lebih sering dibandingkan dengan gejala demam. Seperti itu, Kang Roni. Ya, baik. Ini ada tambahan sedikit. Ya. Apakah karena terkait dengan masuknya ke pernapasan, lubang pernapasan dan tenggorokan, apakah efektif untuk penguapan, Ustaz? Jadi di sini bertanya, misalnya ada rebus air panas ya dalam panci kecil, terus kemudian setelah mendidih dibawa ke meja, terus kemudian dikasih kayak minyak angin kayu putih, terus kemudian seperti kayak diungkep gitu. Ya. Yusri. Nah, itu apakah cara-cara ini memang efektif untuk apa namanya mengurangi atau lajunya virus? Silakan. Ya, ya. Tindakan itu memang bisa untuk mengurangi gejala yang muncul, Kang. Ya, jadi dengan melakukan penguapan ya dengan air hangat, ya air hangatnya misalnya ditaburi minyak kayu putih atau apapun ya, kemudian kita hirup, nah itu akan mengurangi gejala, tetapi tidak membunuh virus. Ya, virusnya tetap ada. Penguapannya selesai, ya virusnya tetap ada, ya tetap akan memberikan gejala begitu. Jadi boleh saja, enggak apa-apa kita melakukan tindakan seperti itu, memang untuk mengurangi gejala yang muncul. Pada saat ini pun kasus-kasus virus COVID ini, ya terutama pada yang tidak bergejala maupun gejala ringan, biasanya juga tidak diberikan antivirus, ya jadi obat yang diberikan pun obat yang sifatnya untuk menghilangkan gejala. Ya, jadi boleh obat untuk menghilangkan gejala, misalnya batuk kering ya dikasih obat antitusif ya buat batuk kering, sakit tenggorokan dikasih obat penghilang sakit tenggorokan, tetapi biasanya tidak diberikan antivirus ya. Boleh ditambah dengan tindakan penguapan tadi ya, dengan air hangat ditaburi minyak kayu putih atau ya yang lainnya seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Baik, Ustaz, Dr. Yusri, kita sudah di ujung waktu ya acara ya. Baik. Malam hari ini, alhamdulillah banyak sekali yang kita dapatkan ya, insya Allah. Kita harapannya banyak sekali yang kita bisa aplikasikan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dua tema besaran memang ya, Bapak Ibu semuanya, yaitu yang pertama tadi Dr. Yusri menyampaikan perihal pola makan, olahraga dalam timbangan Islam, yang beliau telah menyampaikan dalil-dalil terkait dengan dalam Al-Quran, terus kemudian juga yang ilmiah. Lalu kemudian sesi terakhir adalah pemaparan terkait dengan Omikron. Alhamdulillah kita banyak pencerahan ya terkait dengan informasi yang beliau sampaikan di malam hari ini. Nah, oleh karena itu kita karena sudah di ujung acara, barangkali Dr. Yusri closing statement ya, terus kemudian bisa dibimbing doa closing. Silakan. Doanya oleh Kang Roni aja nanti. Masya Allah. Ya, nah, silakan closing. Bagaimana, silakan. Ya, sebagai closing ya, yang pertama ilmu yang Allah berikan ini melalui Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Rasulullah SAW ya, kemudian ini karena kaitannya adalah tentang makanan dan aktivitas fisik ya, makanan. Banyak sekali firman-firman Allah di dalam Al-Quran, hanya sayangnya saya hanya bisa mengutip 5 ayat ya. Kemudian tentu saja kita dalam hal praktek sehari-hari ya tentu saja ada panduan-panduan ya yang diberikan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW
melalui adab-adab makan dan minum berdasarkan sunnah baginda Nabi. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa mencarinya referensi atau dalil-dalil terkait dengan hadis-hadis terkait adab atau akhlak makan, ya. Atau Kang Roni nanti di sesi yang akan datang bisa mengundang Ustadz yang memang bisa men-share terkait dengan adab-adab makan dan minum berdasarkan sunnah baginda Nabi. Ya. Kemudian itu yang pertama, jadi kita sangat bangga, ya, kita harus sangat bangga, sangat punya harga diri yang tinggi sebagai umat Muslim, karena kita ilmu yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah itu sangat lengkap, ya, bukan hanya makan dan minum, terkait dengan istinja, dengan jima pun ada adabnya. Jadi kita harus bangga dan mempunyai harga diri yang tinggi kita sebagai umat Muslim. Yang kedua terkait Omikron. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya ingin dalam kesempatan ini juga ingin mengajak untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan sebisa mungkin dapatkan vaksin booster, karena itu adalah salah satu ikhtiar kita, ya, dalam hal ikhtiar dan kontribusi kita sebagai umat Muslim untuk ikut mencegah penyebaran virus atau pandemik ini lebih besar, ya. Dan tentu saja kontribusi kita sebagai umat Muslim dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih sehat. Demikian Kang Roni, closing dari saya. Alhamdulillah. Doa saya serahkan ke Kang Roni lah. Baik. Syukran jazakallah khairan ya, atas berbagai ilmunya ya yang bermanfaatnya dalam malam hari ini ya, Ustaz Dr. Yusri. Harapannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dr. Yusri dan keluarga besarnya diberikan Allah kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Amin. Amal solehnya beliau memberikan manfaat ilmu. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang mendengarkan, menyimak dari apa-apa yang disampaikan oleh Dr. Yusri, semoga Allah memberikan juga kekuatan bagi kita untuk mengaplikasikan utamanya pada diri kita sendiri dulu, terus kemudian pada keluarga kita ya yang bersinggungan dengan kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan malam hari ini ya. Kita mulai dengan istighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni afini fi badani, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini sam'i. La ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika fukri wal faqri wa na'udzubika min ajabil qabri. La ilaha illa anta. Rabbana la tu'ahidna in nasina wa ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa dan kita tutup dengan majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.